Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Di, Waalaikumsalam. masih sedikit nih dari Prodi. Naik dari ya. Oke, baik. Pak Arbi udah masuk, kita mulai aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hah? Apa dah di apa bukan di pegawai. Bukan di grup awak, di pegawai. Iya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena undangan dari kami agak sedikit mendadak ya untuk kebijakan Turnitinnya, terutama gonjang-ganjing kita selama beberapa hari terakhir ya terkait akun Turnitin gitu. Dan ini juga tidak hanya di kita aja, tapi di satu Indonesia. Jadi kemarin kami mengikuti sosialisasi dari Turnitin hari apa ya? Senin ya, masalah. Senin apa Selasa saya lupa. Itu memang menyatakan bahwa problem ini hanya dialami di Indonesia gitu ya. Karena awal mulanya eh, Turnitin menganggap bahwa ada misuse ya atau salah penggunaan ya dari akun Turnitin di Indonesia terkait fungsinya. Jadi awal mulanya fungsi Turnitin itu adalah untuk eh, diskusi antara dosen atau pengajar dengan mahasiswa atau muridnya atau studentnya untuk feedback dari paper yang dibuat gitu ya, dari macam-macam. Maka fungsinya Turnitin itu dikembangkan seperti itu. Sedangkan terkadang kita lebih banyak menggunakan untuk pengecekan plagiasi sehingga jumlah artikel atau jumlah jumlah dokumen yang dicek itu malah tidak sesuai dengan fungsi awal. Sehingga itu alasan Turnitin mengembalikan fungsi Turnitin menjadi kondisi yang di awal lagi. Jadi nggak pakai kondisi yang selama ini sudah kita gunakan gitu ya untuk baik untuk akun instruktur ataupun akun eh, administrator gitu. Nah, sehingga kemarin pada sosialisasi ada solusi yang mereka berikan, tapi solusi ini mungkin agak sedikit melelahkan untuk Bapak Ibu yang memegang akun Turnitin ya. Oke, jadi saya share dulu ya. Eh, Kalau bisa nanti sambil dicoba gitu di Turnitinnya biar sekalian kita kita lakukan praktek ini ya, Mbak. Karena saya pakainya juga Zoom ini jadi nggak lama ya, jadi cuma berapa menit dan juga sosialisasi dan teknisnya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ini. Jadi saya coba pakai akun pengelola jurnal saya. Nah, di sini.
Di sini kita biasanya punya beberapa kelas ya di masing-masing artikel. Nanti silakan masuk ke dalam kelasnya. Nah, kuncinya di Turnitin di sini karena akun di UIR itu hanya punya 100 student dan sekarang memang Turnitin mewajibkan untuk pengecekan papernya itu harus dari student atau murid yang terdaftar atau enroll. Jadi kalau studentnya nggak terdaftar, jadi nggak bisa di ini. Sedangkan kita punya sekitar 20 ribuan mahasiswa kan gitu. Jadi nggak mungkin, dan kita juga nggak ada akunnya sebanyak itu. Nah, solusi yang dari kami DPPM sudah diskusi gitu ya. Yang perlu kita lakukan karena kita hanya punya 100 akun student, sedangkan kita perlu mengakomodir untuk 40 sekian jurnal di UIR dan 40 sekian prodi yang ada di UIR juga. Jadi totalnya udah hampir 100 gitu. Sehingga untuk kebijakan saat ini sampai dengan kita mencari solusi yang lain ya untuk pengecekan plagiasi dari masing-masing baik dokumen dosen ataupun dokumen mahasiswa untuk tugas akhir atau skripsi ya. Maka untuk satu prodi hanya mendaftarkan satu akun student aja. Begitu Bapak Ibu. Dan kalau bisa akun Gmail Kaprodi atau Sekprodinya aja. Jadi kita bisa ngontrol, bisa ngelihat gitu ya. Dan akun dari pengelola jurnalnya. Jadi totalnya nggak akan lebih dari 100 nanti kalau dari hitungan kami. Karena kita harus membuat harus memilih enroll student gitu ya. Karena selama ini kan nggak bisa gitu. Ini saya coba saya salah login ini. Coba loginnya di Jadi begitu. Jadi nanti kan kita sortir lagi. Ada beberapa dosen yang sudah menenrolkan mahasiswanya sehingga udah penuh sendiri ya di Turnitin. Jadi kita akan bersihkan dulu siang ini. Nanti mungkin mulai sore atau besok Bapak Ibu sudah bisa mungkin siang inilah bisa langsung sudah bisa apa namanya Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan ya di tab studentnya. Untuk Bapak Ibu tinggal ditambahkan saja satu student gitu ya. Misalnya siapa namanya yang diinginkan. Tapi untuk satu akun hanya satu student aja. Misalnya oke, jadi sudah enroll satu ya. Jadi sehingga nanti kita balik ke assignment. Nah, triknya di sini kalau kita hanya bikin satu assignment, kemudian biasanya kan kita buat seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini biasanya kita masuk ke dalam assignment.
Nah, biasanya kita akan submit file ya seperti itu. Biasanya. Nah, di sini untuk submitnya kita harus memilih satu student ya. Jadi untuk itu satu akun prodi atau fakultas yang akan mengecek Turnitin tinggal membuat satu akun student saja. Jadi nggak usah lebih. Karena nanti kuota kita nanti nggak akan terpenuhi gitu ya. Jadi nanti takutnya ada beberapa prodi yang nggak kebagian untuk itu. Jadi tinggal dipilih satu akun studentnya, kemudian nanti judul title-nya apa, dan upload seperti biasa. Itu untuk itu di Turnitin. Nah, challenge-nya di sini yaitu pada bagian kalau mahasiswanya ada lebih dari satu gitu ya. Sedangkan kalau kita upload dengan student yang sama, di assignment yang sama, maka akan kehapus dokumennya, dokumen dari itu. Sehingga solusinya adalah untuk satu mahasiswa itu harus dibikin assignment yang berbeda-beda. Jadi harus kita tambahkan assignment. Jadi kita buat assignment, nama assignmentnya adalah nama si mahasiswanya yang ingin dicek artikel Turnitinnya gitu ya. Paper assignment, terus kita buat lagi masing-masing assignment, kemudian kita upload papernya sesuai dengan itu dengan memilih akun studentnya saja gitu. Jadi tinggal ini skripsi mahasiswa apa gitu ya namanya. Jadi kita buat assignment, no repository, dan seperti biasa ya aturannya. Kita buat, kita submit. Jadi di sini untuk satu ini hanya satu ini ya, satu paper ya, satu paper. Jadi skripsi mahasiswa pertama, skripsi mahasiswa kedua, skripsi mahasiswa ketiga, skripsi mahasiswa keempat. Jadi begitu solusi yang diberikan oleh pengelola Turnitinnya sampai nanti kalau mungkin UIR mengganti produk yang lain yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin saya mau tanya Pak, Ya, izin kamera saya kebetulan bermasalah hari ini Nggak juga, apa-apa. saya juga nggak tahu. Oke Pak. Jadi bagaimana kalau seandainya supaya nggak tumpang tindih gitu ya, supaya jangan prodi nggak dapat, itu dibagi saja ke kami. Misalnya kami kan fakultas, satu prodi, kami ada pengelola jurnal, berapa jatah untuk kami. Jadi kami kasih aja sama kami akun itu, jadi kita nggak ada saling dulu-duluan atau apa gitu. Jadi tolong diatur aja sama Bapak. Terima kasih. Ya, kan seperti yang saya sebutkan Pak. Jadi satu akun hanya mendaftarkan satu student. Gitu aja Pak. Satu akun, kan Prodi punya akun Turnitin nih. Satu akun Turnitin Prodi itu hanya register satu student aja. Jadi jangan lebih. Nah, karena kan misalnya nggak bisa berbagi student soalnya Pak di masing-masing akun. Jadi misalnya yang daftar cuma akun fakultas saja studentnya. Tapi nanti Prodi nggak bisa ngambil dari student yang dari akun fakultas karena hanya terdaftar di akun si Prodinya aja yang ini. Jadi satu akun Prodi hanya satu student aja yang didaftar. Makanya saya bilang kalau bisa akun student apa namanya? Student tanda kutip begitu ya. Akun yang untuk student itu adalah emailnya Kaprodi atau Sekprodi aja gitu. Email Gmailnya aja gitu. Kayak seperti saya itu, karena nggak perlu diverifikasi gitu ya. Seperti yang, jadi kita ambil aja satu email, apakah itu email Kaprodi atau email Sekprodinya aja gitu yang didaftarkan sebagai supaya kita bisa memilih enroll studentnya untuk mendaftarkan artikelnya mahasiswanya gitu. Jadi nanti si nama mahasiswanya dibuat di dalam assignment-nya aja supaya nggak bingung gitu kan, ini mahasiswa yang mana gitu. Ya, baik Pak ya. Jadi kalau kami di psikologi dikelola di bawah labor Pak ya. Nah, jadi intinya kalau memang itu kita sepakati, ya nggak apa-apa. Lalu yang pengelola jurnal bagaimana? Akun mana diambil lagi begitu? Ya sama, berarti akun ini pengelola jurnalnya. Misalnya editor in chief-nya siapa? Berarti ya email Gmail dia aja gitu yang didaftarkan sebagai ini untuk satu itu. Karena kita cuma bisa seperti itu. Untuk
untuk sampai akhir tahun inilah kita gini. Kami belum ketemu wakil rektor juga untuk diskusi lebih lanjut gitu ya. Jadi solusinya hanya bisa seperti itu untuk saat ini. Ya, baik Pak, asal itu kita sepakati nggak apa-apa. Berarti kita komitmen dengan apa yang kita sepakati kan. Kalau kami di fakultas berarti kepala board plus dengan kepala jurnal, 2 aja berarti dapat kan. Ya betul. Jadi satu akun studentnya dibuat untuk jurnal, satu student lagi untuk yang fakultas untuk meriksa skripsi atau prodi yang mau meriksa skripsi begitu. Assalamualaikum Pak, saya mau nambahin yang Pak Ahmad sampaikan. Saya stafnya Pak Ahmad. Ya Pak. Jadi saya lihat kemarin ada perubahan ya. Jadi asumsi saya setiap mahasiswa yang mau dicek Trinity-nya dibuat akunnya. Ternyata saya secara persepsi. Jadi saya sudah terbuat 2 akun mahasiswa untuk memprosesnya. Ya. Kalau itu saya hapus dua-duanya, apakah hilang yang ngasih Trinity yang kemarin? Hilang kemungkinan tuh Pak. Jadi saya jadikan apa aja lah ya, email untuk yang pokoknya aktif kalau yang ya. ubah itu disimpan aja Pak di Google Drive atau apa gitu ya. Udah. Kalau Ah. filenya sudah disimpan gitu ya. Jadi diganti aja dengan nama staf aja lah ya. Iya, nama staf aja supaya nggak ini kan. Ya, Jadi Pak. Biar saya jadikan satu jadinya ya akunnya ya. saya pun sebagai Oke, administrator Pak. bisa ngelihat gitu. Jadi kalau ada nama yang lain diregister nanti saya delete aja langsung gitu kan. Tapi kalau nama Oke. staff atau nama kaprodi sekprodi yang udah difixkan ditentukan masing-masing itu satu, jadi saya bisa tahu. Jadi kita nggak kelebihan gitu. Nih Pak, makasih Pak. Nah, Gitu Pak. Bapak Ibu ada lagi yang lain? Atau langsung dipraktekkan karena udah banyak antrian skripsi yang harus di ini ya. Bisa langsung praktek ini Pak. Saya agak ragu juga nih Pak. Ya Pak Eko ya, silakan Pak. Ya. Saya tadi jam 11.10 maksudnya Pak. Cuman ini maksudnya yang didaftarin itu kita login dulu Pak. Itu saya biasa login nih. Login berarti daftarnya itu di bagian student itu Pak. Ya betul, kan sekarang masing-masing dari kita itu akunnya adalah akun instruktur. Nah, akun instruktur itu kan bisa menambahkan student. Nah, di UIR kita itu bayarnya hanya untuk 100 student. Ya. Nah, gitu. Jadi karena kita punya 100 akun instruktur, otomatis satu akun instruktur itu hanya akan diakomodir 1 student kan gitu. Nah, jadi supaya nggak susah, ya email instruktur itu aja, yang Gmail aja pribadi nggak apa-apa, kita pakai untuk itu. Jadi itu kan untuk memilih enroll-nya pada saat kita submit filenya yang baru sekarang kan itu aja. Nah, nanti yang penting setiap satu artikel itu harus satu assignment. Itu aja sih intinya, satu assignment. Jadi kita harus buat terus nih. Jadi kita mending copy assignment aja gitu. Biar banyak gitu daripada ini kan. Mau nggak mau kita harus kayak gitu Pak. Karena itu hanya satu solusi yang diberikan oleh orang Turnitin ya. Selama ini kan Pak saya kan assignment itu buat skripsi mahasiswa. Uploadnya itu di bagian skripsi mahasiswa Pak. Ya jadi nggak bisa lagi kayak gitu Pak. Iya Pak ya. Kayak sebelumnya kita kan kayak saya nih jurnal gitu kan, semua manuskrip itu masuk ke sini gitu ya. Atau kayak gini 91, tapi nggak bisa lagi kayak gitu. Iya. Bisa lagi ya. Karena sekarang ini udah ini per satu gitu kan. Jadi kalau kita upload di tempat assignment yang sama, kehapus Pak. Yang sebelumnya udah kita upload. Ke overwrite dia di ini lagi gitu. Jadi nggak bisa deh. Iya bisa langsung coba buat. Ya. Jadi solusinya kita buat assignment banyak-banyak gitu. Satu mahasiswa, satu skripsi mahasiswa itu satu assignment. Satu skripsi mahasiswa, satu assignment. Jadi kayak gitu terus. Ya begitulah kondisinya sekarang. Jadi mohon bersabar dulu. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya Bu, ya silakan. Iya, jadi dari prodi kami pendidikan akuntansi dan beberapa prodi lain di FKIP itu belum ada akun Turnitinnya, Pak. Jadi untuk yang kemarin-kemarin kami
satu akun dari prodi lain itu digunakan beberapa prodi. Oke. Jadi bagaimana kami bisa mendapatkan akun begitu Pak untuk masing-masing prodi? Oke, berarti Terima nanti kasih. kirimkan saja ke saya email prodinya, Bu. Email prodi ya Pak ya. Prodi yang akan diregister untuk akun Turnitinnya. Nanti akan saya kirimkan, saya register ya, nanti saya tambahkan, nanti silakan diaktifasi sendiri nanti. Oke. Nah, baik Pak. Berarti beberapa prodi yang belum dapat nanti mengemailkan Betul. ke Bapak ya Pak ya. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, Silakan Pak. ini dari Fakultas Hukum Pak. Oke, ya. Boleh diulang lagi nggak Pak dari awal yang ini tadi Pak? Oke. Yang di ini tadi Pak, first name-nya sama last name itu kayak mana Pak? Oh, itu. Oke. Ya. Jadi kita akan daftar student Pak ya. Jadi kita mau daftar student. Jadi kayak saya, jadi satu akun instruktur, akunnya Fakultas Hukum misalnya, cukup mendaftarkan, waktu kita 11 menit lagi. Cukup mendaftarkan untuk satu akun student saja. Ya, jadi tinggal di add student ya seperti ini. Nanti untuk namanya itu sebenarnya terserah Bapak aja. Ini saya ngasal juga ya. Nggak penting soalnya namanya. Yang penting ada akun studentnya satu aja. Begitu. Oh, berarti namanya bebas saja ya Pak ya? Bebas saja Pak. Yang penting satu akun satu. Oke Pak, makasih Nah, Pak. sehingga nanti kita tinggal menambahkan assignment-nya untuk studentnya sama aja gitu. Yang penting kan dokumennya berbeda. Jadi judul assignment-nya aja nanti yang kita bedakan. Oke Pak, siapa? Makasih Pak. Apakah cukup Bapak Ibu? Bisa langsung dipraktekkan aja biar langsung dicicil skripsi yang akan Izin Pak. Izin. Pak ya. Boleh, Pak. Pak, ini Pak, kami kan akun Turnitin kami ini di prodi ini masih menggunakan email pribadi ke prodi yang lama. Ini bisa Ya. nggak Pak ditukar menjadi email prodi saja Pak gitu, biar resmi kan, biar jadi satu prodi itu satu akun Pak. Bisa Pak, kirim aja ke saya Pak. Nanti saya kirim Pak ya. Nanti saya tukar. Ya, ya, kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ibu. Halo Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak. Pak mau bertanya Pak Ya boleh. untuk Silakan. satu akun strukturnya yang untuk tukang koreksinya itu wajib email UIR atau email umum, Gmail. Email umum juga boleh Pak. Untuk student kan ya? Boleh ya. Ya, untuk student Iya, daftar. untuk yang mengoreksi. Kalau untuk mahasiswa yang memasukkan file yang ingin diturnitin itu wajib email UIR atau bebas mereka? Oh, bukan Pak, bukan seperti itu. Jadi seperti biasa kan kalau mahasiswanya IP kan ya masukkan ke dalam link tertentu gitu ya. Nah, nanti Iya. Sekarang IP udah punya akun Turnitin kan? Sudah. Nah, jadi di akun Turnitinnya itu nanti kan ada menu student ini, menu studentnya di akun Turnitinnya IP. Jadi yang tertera di sini
Cukup satu mahasiswa saja. Terserah namanya siapa, Pak. Nama Bapak juga boleh tulis di situ gitu kan. Intinya ini bukan nama mahasiswanya adalah tapi akun untuk kita register ini ya, kita upload atau menginputkan dokumennya, dokumen skripsi dari mahasiswa-mahasiswanya kita. Gitu. Nah, karena seperti yang saya sebutkan ya, kita batasannya hanya 100 ya. Jadi untuk satu mahasiswa itu kita buat satu assignment. Jadi yang akan membedakan nanti adalah assignment dari masing-masing mahasiswanya. Jadi bukan skripsi mahasiswanya. Jadi namanya kalau saya edit ya. Editnya skripsi mahasiswa, skripsinya namanya siapa misalnya. Misalnya nama saya skripsi ya gitu ya. Saya buat gitu. Nanti begitu masukkan skripsinya Vicky Hidayat misalnya. Nanti kita buat lagi assignment yang baru. Kita buat lagi assignment yang baru skripsi skripsi Arbi Haza misalnya. Nah, submit. Masukkan skripsinya Arbi Haza. Kita masuk lagi skripsi lagi yang lain, skripsi lagi yang lain, skripsi lagi yang lain. Begitu, Pak. Tapi Paham. pada saat kita upload dokumennya kita cukup pilih yang si student tadi kan, yang kita akunnya itu. Karena itu nggak apa-apa sama, nggak ada masalah. Yang penting kan dokumennya beda kan. Kita perlunya mengecek plagiat dari dokumennya kan kita. Halo Pak Vicky. Ya Pak, silakan Pak. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Ya Pak. Ini saya kan ada ini problem juga di buatan nama mahasiswa, Firnem Pak. Firnem itu terlarang gitu Pak. Ah itu. Tanda merah tuh Pak. Ah tuh. Nggak bisa lagi masuk berapa 2 hari ini. Apa problemnya itu Pak? Apa yang terlarang Pak? Maksudnya? Ini ya. Coba. Tuh. Firnemnya sama last name. Kenapa ya? Nggak bisa masuk ke situ, nggak ada bisa lagi kita apakan Pak. Oh iya betul Pak. Memang seperti itu yang saya bilang tadi kan. Jadi Bapak harus register dulu. Harus diregister dulu studentnya. Belum diregister kan? Studentnya dari student. Ya, coba sekarang Bapak lihat di ini ya di layar saya kan, share-nya itu di sebelah saya itu kan ada student. Ya, student yang dari pertama buka Pak ya, student ya. Ya, pertama buka nih. Yang di atas tab itu kan. Coba Bapak klik student. Itu ada list mahasiswanya nggak di situ? Oh, ini saya yang lama Pak. Apa itu Pak? Itu ini ya. Oh, login ini dah keluar itu berarti Pak. Login dulu Pak. Login dulu. Ntar Pak ya. Nah, silakan Pak. Dan waktu kita 5 menit lagi Bapak Ibu, karena saya masih pakai akun gratis. Ini akunnya Pak ya. Ya boleh Pak. Nah di atas bisnis, visible bisnis. Oke. Yang di bawah logo Turnitin itu ada student kan Pak ya? Yang ada assignment, ya. ada student kan? Ini ya kan, ini kan. Sorry nggak kurang kelihatan soalnya Pak. Ini Pak kita nggak mau masukkan nama mahasiswa Pak. Ini terhalang nih. Pak, mungkin saran saya Pak Afrizal nanti videonya bisa diputar ulang Pak. Karena tadi sudah ditunjukkan Pak Vicky caranya step by step. Nah mungkin bisa Bapak lihat ulang nanti di YouTube Pak. Oke. Karena permasalahan Bapak itu permasalahan semuanya dan sudah dijelaskan oleh Pak Vicky dari awal tadi Pak. Karena waktu kita terbatas. Ya. Oke, terima kasih nanti untuk dari kendala, kalau masih ada kendala silakan nanti ke staf DPPM kita. Nanti kan saya ajarkan staf DPPM ya. Bisa langsung experience aja langsung di DPPM Pak kalau ini. Kalau masih bingung gitu. Nah, nanti kita bantu oleh staf kita nanti insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, silakan. Bapak Ibu ada lagi pengelola jurnal atau yang masih belum
agak panjang proses jadinya Pak ya. Bukan agak panjang Pak, sangat panjang Pak. Iya. Satu Jadi akun aja misalnya harus membuat assignment dulu kan. seperti kita menjelang wisuda atau apa Merepotkan nanti lah ya. kan berarti ada 2.000 mahasiswa yang kita bikin assignmentnya 2.000 berarti masing-masing satu-satu gitu kan. Ya karena hanya itu kemarin solusi yang mereka berikan gitu kan, sambil nanti kita coba cari produk yang lebih sesuai untuk kita gitu ya. Begitu Pak. Mungkin kita cukupkan di sini, mungkin saya kembalikan ke Pak Arbi. Tadi Pak Arbi belum buka soalnya. Baik, terima kasih Pak Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vicky. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat karena baru menguji tadi. Jadi ini memang permasalahan ini dialami oleh satu Indonesia juga. Memang udah kita di blok satu Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga itulah tadi solusi yang diberikan oleh dari Turnitin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengulang kembali video ini, akan kita letak di YouTube. Nanti step by step-nya sudah ada di situ. Bagi yang Bapak Ibu yang belum mengikuti bisa nanti di-share ke kawan-kawannya, sehingga tutorial ini bisa diikuti kembali. Tapi kalau ada permasalahan lebih lanjut bisa mendatangi DPPM nanti Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua.